Antum kira dosa riba itu bisa diampuni dengan banyak sedekah? Antum kira dosa riba itu bisa ditutup dengan banyak sholat? Tidak, tidak. Dosa riba itu tidak bisa ditutup dengan perbanyak sedekah atau perbanyak sholat. Tidak bisa. Ini saya mengatakan bukan. Bahwa riba ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dalam hadis riwayat Tabrani ya, dalam Sunan Tabrani dan Sunan Tirmizi, Rasul katakan, harta dari hasil riba itu apabila disedekahkan maka akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, apabila disimpan maka tidak ada keberkahan di dalamnya, dan apabila engkau meninggal maka harta tersebut mempercepat engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian riba. Riba berarti menekan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam peminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, dalam Islam juga memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat atau termasuk Majelis Ulama Indonesia, bunga bank termasuk ke dalam riba. Jadi orang yang menabung di bank itu juga bisa dikatakan dengan riba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam riba. Macam-macam riba pada dasarnya riba terbagi menjadi dua, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-sunnah. Yang pertama yaitu riba akibat hutang piutang atau riba ad-duyun, riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid, dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si meminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Misalnya contohnya itu yaitu 8 Fulan meminjam uang dengan Fulana sebesar Rp 500.000 dengan tempo 2 bulan. Saat waktunya tiba, Fulana meminta uang yang dipinjam, akan tapi Fulan berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan 1 bulan. Fulana pun menyetujuinya dengan memberi syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi 560.000. Nah, penambahan jumlah tersebut termasuk ke kategori riba. Termasuk ke dalam kategori riba jahiliyah. Ketika Fulan ingin meminjam uang kepada Fulana sebesar Rp 500.000, Fulana menyetujui dengan syarat ketika Fulan hendak membalikan uang, maka uang yang harus dikembalikan Fulan adalah sebesar Rp 550.000. Kelebihan 50.000 itu termasuk ke dalam riba qard. Nah, yang kedua itu riba akibat jual beli, riba al-buyu. Riba fad yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan, termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hadis Ubadah bin Samit dijelaskan bahwa seorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak, dan harus diserah terimakan secara langsung. Dan selanjutnya yaitu riba nasiah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah juga muncul dan terjadi karena adanya perubahan atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Nah, contohnya itu Fulana membeli dan mengambil emas seberat 3 gram pada bulan ini.
Akan tetapi, uangnya diserahkan pada bulan depan. Hal ini termasuk ke dalam riba nasi'ah. Hal ini dikarenakan harga emas pada bulan ini belum tentu dan pada umumnya akan berubah di bulan depan. Seseorang menukarkan 10 gram emas dengan 12 gram emas, pertukaran seperti ini tidak diperbolehkan walaupun jenis emas yang dibeli lebih berat dibandingkan jenis yang diinginkan. Hal ini dikarenakan sebaiknya dalam pertukaran keduanya memiliki berat yang sama dan timbangan dan jenis yang sama. Hal ini termasuk dalam riba fat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah pelanggaran riba. Sebab dilarangnya riba karena ialah dikarenakan menimbulkan kemudaratan besar bagi umat manusia. Kemudaratan tersebut antara lain: yang pertama, riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Yang kedua, riba mendorong terbentuknya kelas elit yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta, seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Yang ketiga, yaitu riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajah di bidang ekonomi, di mana orang-orang yang misap dan menindas orang-orang yang miskin. Yang keempat, yaitu Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain dikarenakan membutuhkan dengan modal qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Adapun hikmah lain yang bisa dirincikan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Yang kedua, yaitu cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras orang lain yang pada dasarnya lebih lemah daripadanya. Yang ketiga, yaitu riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois. Yang keempat, yaitu riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah, cukup duduk di atas meja orang lain yang memeras keringatnya. Yang kelima, riba dapat mengakibatkan kehancuran banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.